Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulullah. Wa ala alihi wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Mula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca atau setoran bacaan tadi, juga yang mewakili saya tadi menyimak bacaan. Mari kita lanjutkan hikmah yang ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i 'alaika ilmuka bi annahu. Di redaksi yang lain mungkin dibaca allamaka ya. Huwal mubli laka falladzi wajahatka minhul aqdaru huwallazi 'awwadaka husnul ikhtiyari. Ya. Wallazi 'awwadaka husnal ikhtiyari. Liyukhaffif, agar menjadi ringan, agar terasa ringan. Alamal bala, beban, karena ringan ya urusannya, hubungannya dengan beban. Beban musibah, beban bencana, malapetaka, rentaka, mungkin ada yang lain istilahnya ya. Alaika yang menimpamu, apa yang menyebabkan itu tak lain adalah ilmuka, pengetahuanmu. Bahwasannya pengetahuan akan hal apa, baik ilmu ini yang allama bil qalam, yang kita pelajari secara akademik, epistemologis di sekolah, di pondok, di madrasah-madrasah, atau belajar kepada orang lain, maupun ilmu yang allamal insana ma lam ya'lam, ilmu yang kelak Allah akan memberikan pemahaman, perspektif, paradigma baru setelah kita mengalami bencana itu sendiri. Ilmu akan apa, perihal apa, bi'annahu, bahwasanya Allah itu subhanahu wa ta'ala huwal mubli laka, adalah zat yang maha menimpakan bala atau pemberi bala laka padamu. Fallazi wajahatka minhul aqdar, maka adapun zat yang menimpakan, memberlakukan ketentuan-ketentuannya kepadamu, minhu dari alam, dari rasa sakitnya musibah atau bencana tadi itu, tak lain huwallazi, tak lain adalah zat yang awwadaka. Biasanya awwada ini kalau ketemu alam maknanya membiasakan ya, dan memang demikian. Adalah zat yang senantiasa menyediakan, menghamparkan, memfasilitasi, membiasakanmu husnal ikhtiyari, dengan sekian banyak alternatif, sekian banyak pilihan-pilihan yang baik. Jadi sampai di sini saya kira sudah bisa dipahami ya. Mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi ya. Li khafif alamal bala yang alaika ilmuka bi anna subhanahu wa ta'ala huwal mublilak ai istihdaruka. Tadi diartikan apa istihdar ini, Nur? Kesadaran. Oke, kita ganti paradigma saja. Paradigma baru, kesadaran baru, perspektif baru. Maknanya kesadaranmu ya. Bahwasanya Allah itu subhanahu wa ta'ala huwal mubli duna ghairih, bukan yang lain. Dialah Allah yang memberi, melimpahkan, menganugerahkan, saya sebut demikian meskipun bala ya. Bukan yang lain. Wa nahu a'lamu bimasalihika, dan Allah itu lebih mengetahui, memang Ia Maha mengetahui dengan kemaslahatan-kemaslahatanmu min nafsika, daripada dirimu sendiri. Sama dengan satu pabrikan membuat mobil, si pabrik itu lebih tahu mengenai mana yang baik untuk itu mobil daripada si mobil itu sendiri. Ini seandainya si mobil itu hidup ya. Jadi karena kita bukan yang menciptakan diri kita sendiri, itu kan tuduhan sementara ateis ya, ilmuwan yang ateis ya. Amhumul khaliqun, apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri ya, yang ada ayat yang kita singgung kemarin-kemarin. Fa inna zalika, karena yang demikian itu maknanya istihdaruka, kesadaranmu itu atau pengetahuanmu itu
sababun, ini menjadi pendorong, menjadi faktor, menjadi lokomotif ya, fi taslika wa taslimika, dalam memasuki kebahagiaan atau kesenanganmu, wa taslimika, dan keberserahanmu, serta wujudi sabrika, dan adanya kesabaranmu atau nukleus kesadaranmu. Falladzi ai li'annalladzi, oleh karena zat yang wajahat kaminhul aqdar, yang telah memberlakukan sekian ketentuan, ai al umurul muqaddarah, perkara-perkara yang sudah ditakdirkan ya, ditentukan alaika padamu, minal marad, misalnya sakit, turunnya vitalitas, elan vitas, wadhabil mal, bangkrut, pailit, jatuh miskin, walwalat, serta duka cita karena meninggalnya anak, misalnya wanahwihima, dan yang lain-lain selain itu semua. Wallazi awwadaka husnal ikhtiyar, dialah zat yang awwadaka, yang sama, zat yang sama, yang telah menghamparkanmu, menyediakanmu, memberi sekian banyak fasilitas padamu ya, husnul ikhtiyar, dengan sekian banyak pilihan atau pilihan terbaik. Ai ikhtiyarul amril hasan, pilihan-pilihan yang baik, perkara-perkara, bahkan ujiannya pun ujian yang baik. Lalu bilal mu'minina minhu balaan hasanan, ya, ada ayat begitu yang sering juga kita sampaikan. Kalau diuji orang-orang beriman itu pasti dengan balaan hasanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yulah imuka, yang cocok, yang selaras, kompatibel denganmu. Ini sekarang ilustrasinya ya, perumpamaannya saya membaca sekilas. Fa inna man kanat lahu 'alaika ni'matun minal makhluqin, ni'matan minal makhluqin, orang yang memiliki kenikmatan atau dianugerahi kenikmatan dari sekian makhluk ya, dan melimpahkan, memberikan nikmatnya itu, sebagian nikmatnya itu padamu, serta wajarat adatuhu annahu yuhibbul khair laka, dan sudah sangat populer, sudah sangat dikenal bahwasanya dia yang bersangkutan tadi, sebagian tadi atau abdun tadi itu, man tadi, memang yuhibbul khair, dia senang berbuat baik laka padamu, ala takdirin, pada kadar tertentu, annahu asa ilaik, atau boleh dibaca fi ba'dil ahyan dulu. Fi ba'dil ahyan, kadang-kadang, annahu asa ilaik, ya, dia berbuat jahat atau berbuat buruk kepadamu. Sama dengan kita pernah begini, misalnya, saya sudah baik kepada keluarga saya, tapi sikap keluarga saya kok buruk. Saya sudah berbuat baik pada mertua, pada tetangga, kepada ipar misalnya loh ya, pria-pria beristri mungkin beranggapan begitu. Tapi kok sikap mereka begini ke saya. Padahal itu cara Allah mencintai ya. Kalau sudah ada sikap-sikap seperti itu, maka pegang dadanya. Nur ya, jangan kelaminnya, pegang dadanya. Dan bersyukurlah karena memang itu cara Tuhan mencintai. Tetapi tatahammaluhu, tahammala ya tahammalu, dengan ini sikapnya yang baik terus, tetapi kemudian tiba-tiba sesekali pada kadar tertentu ia berbuat jahat kepadamu, maka tatahammalu. Idealnya sikap yang elegan adalah tatahammalu, engkau mentolerir. Tadi diartikan apa, Burhan? Apa? Oh, membawa, ya, menanggung maknanya. Idealnya engkau mentolerir, engkau memahami hal itu atau memaafkan. Kalau ada orang yang banyak uangnya, kebaikannya kepadamu, tiba-tiba satu ketika dia berbuat jahat, seharusnya engkau mentolerir itu, memahami, memaklumi. Tatahammala ini menanggung ya, tahammala ya tahammalu, menanggung. Seharusnya engkau mentolerir itu ya, memaklumi hal itu, sebagaimana memang Allah kerap memaklumi kita. Ya narubama kanat isa'atuhu ihsanan, sebab boleh jadi keburukannya itu ihsanan fil batin, terdapat motivasi kebaikan. Ada motivasi kebaikan di balik sikap buruknya tadi. Tadi dicontohkan membuli ya, itu sangat baik. Memang motivasi kita baik ya. Wa kadzalikal abdu, demikian pula hamba. Tadi kan manusia itu, sekarang hamba. Terus hubungannya sudah dengan Allah ini. Wa kadzalikal abdu idza alima annahu subhanahu wa ta'ala rahimun bihi,
Manakala ia sudah tahu, sudah memahami bahwa Allah itu rahimun, maha welas asih kepadanya, wa muta'atifun alaih, dan maha berlemah lembut kepadanya, wa nazirun lahu, serta memandang kepadanya dengan pandangan cinta kasih. Fakulluma, maka adapun setiap beban, yuriduhu, yang menimpahu pada abdun ya, yuriduhu alaih, yuridu yang menimpa kepada abdun, fakulluma, maka adapun setiap beban yuriduhu yang ditimpakan apa alaih pada abdun minal anwa'il balaya war rozaya. Rozaya ini kalau balaya kan jamak balaya, rozaya jamak roziyah, artinya bencana juga. Dari sekian banyak bala, musibah, malapetaka, bencana, yang bagi selayaknya lahu bagi si abdun tadi, Allah yubali, kalau begitu ndak usah peduli, sudah nggak ngurus harusnya, apa musibah, apa dikasih, apa bencana. Bihi pada ma yuriduhu alaih tadi. Fa innahu lam yata'awwad minhu illa khair, oleh karena Allah sebagai al-mubli tadi tidak pernah menghamparkan, menyediakan, memfasilitasi, memberi ruang minhu pada syamdin ila khair, kecuali yang baik-baik saja. Ini sikapnya tadi sudah disinggung ya, fayuhsinu dzannahu. Maka idealnya berbaik sangkalah si amdun tadi. Satu bihi pada Allah, pada membeli. Dua, wa ya'taqidu, serta meyakini anna zalika, bahwasannya anwa'ul balaya war rozaya tadi itu ikhtiyarun lahu, yang terbaik baginya, pilihan terbaik. Itu sudah opsi terbaik. Wa anna lahu fi zalika masalihun khafiyah, dan sesungguhnya di dalam balaya, anwa'ul balaya war rozaya itu terdapat hikmah, kemaslahatan yang masih tersembunyi, yang masih samar. La ya'lamuha illahu, yang tidak mengetahui kecuali kepada masalihun khafiyah tadi, illahu, kecuali Allah semata al-mubli. Kama qala ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Ini di surat apa ini? Surat Baqarah kalau tidak salah ya. Ayat sebelumnya kalau tidak salah itu kewajiban berperang. Kutiba, ayat yang sama tapi redaksi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum fa asa an takrahu syai'an. Lalu ini ya, wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Terus berikutnya satu ayat ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tidak salah begitu pokoknya itu. Diwajibkan bagimu berperang, wa huwa kurhul lakum. Mungkin perang itu kamu benci sekarang karena sudah dididik oleh Nabi ya, masyarakat sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Madinah itu. Jiwanya menolak untuk berperang. Tadinya senang perang, tribalistik, perang antar suku, perang rebutan akses ekonomi dan suaka politik atau konstelasi ekonomi dan maupun akses politik. Tapi setelah dididik oleh Nabi, mereka tidak mau perang. Tapi sesekali wajib perang. Nah, itu ayat berapa? Cepat cari. Ayat sebelumnya itu 216. Berarti ayat 215, wa yas'alu madza yunfiqun. Wa yas'aluna. Bagaimana ayat 15-nya itu? Mereka bertanya tentang apa yang seharusnya dinafkahkan. Oke. Nah, ini menarik. Jadi ayat 215 ini cerita nafkah, katakanlah zakat, infak, sedekah ya. Tetapi pada ayat 216 wajib perang. Oke, apa relasi zakat, infak, sedekah dengan perang? Nah, ini kan sedikit kalau cerdas kan bertanya, tapi mama nggak cerdas, nggak nanya. Apalagi siapa? Faiz ya. Itu cara duduknya nggak ilmiah. Jadi kalau dia senang ilmu, duduknya di sini seharusnya. Iya kan? Supaya kalau ngantuk tinggal kita lempar saja dengan botol atau duduknya itu sudah duduk nggak ilmiah itu. Baik, kenapa 215? Nah, nanti setelah ini tentang Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang diharamkan berperang, ayat setelahnya ini. Oh, ini saja. 215 ini tentang infak, kemudian 216 kok tentang perang. Apa korelasinya? Munasabah ayatnya bagaimana? Zakat, infak, sedekah, ketahanan pangan,
ketahanan pangan, ini akan membantu mensejahterakan, memberi proteksi atau perlindungan masyarakat dari dalam. Katakanlah dalam sempak ya, karena bagian dalam. Memberi perlindungan masyarakat dari dalam. Sementara perang melindungi masyarakat dari hantaman gangguan dari luar. Sampai di sini dipahami ya. Oh ya sudah selesai berarti. Sudah paham kan? Sudah selesai. Jangan panjang-panjang, tambah pinter nanti. Oke. Jika demikian, maka tetapi ini berlaku untuk umum ya, karena ada teori dalam tafsir. Bagaimana teorinya Burhan dalam ulumul Quran itu? Al-ibrah bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Ya pelajaran, makna-makna, nilai-nilai ya tergantung teksnya, bukan karena sabab nuzul tertentu. Oke. Qala Abu Thalib Al-Makki, memberi nasihat siapa? Imam Abi Thalib Al-Makki. Imam Abi Thalib Al-Makki ini yang ngarang kitab Qutul Qulub, nutrisi rohani, makanan hati atau nutrisi hati. Beliau wafat 386. Imam Abu Thalib Al-Makki ya, meninggalnya di Baghdad. Lahir di Mekah, Imam Abu Thalib Al-Makki. Baik, beliau menyampaikan sehubungan fi hadhil ayat, sehubungan dengan ayat ini, fal abdu, hamba itu yakrahul ailah. Ailah mu'ail ini maknanya orang yang memberi nafkah. Tadi diartikan apa ailah ini? Apa? Dif. Miskin. Ailah ini maknanya ngasih nafkah, bukan miskin. Tapi yang dimaksud fal abdu yukrahul ailah, hamba ini benci memberi nafkah. Tidak senang ngasih nafkah itu ke keluarga. Kita kan beranggapan begini, kadang bapak-bapak itu kan sombong sekali. Kamu ini loh ke istrinya, ke anaknya, makan gara-gara saya. Padahal itu kewajibannya kan. Mencuci itu kewajiban suami, bukan prestasi. Kasih nafkah keluarga itu kewajiban kok dianggap prestasi. Woi, dia juara 1 lomba sholat. Itu juara 1 lomba sholat apa lomba cepet-cepetan atau lomba apa kan? Itu dianggap prestasi. Itu saya masih ingat Nafis menyinggung ya seorang ustadz lah di Bantul itu yang juara lomba bacaan sholat katanya. Menafkahi anak istri itu kewajiban kok, bukan prestasi. Tapi kita tidak mau ngasih itu. Masih kadang membentak-bentak ya, marah-marah itu. Ya tidak yani banget lah pokoknya itu. Dia juga tidak senang fakir. Ini makna tidak senang keluarga, dalam arti nggak senang ngasih nafkah keluarga. Ailah itu juga keluarga. Wal khumul, fakir juga fakir ya, khumul. Dia malu atau enggan, benci kalau menjadi pribadi yang terhina atau waddor dan tertimpa mara bahaya. Padahal wa khairul lahu fil akhirah, itu semua baik di akhirat nanti. Waqad yuhibbul ghina. Waqad yuhibbul ghina, betul. Kadang si hamba tadi itu malah senang kaya, sehat, perkasa. Perkasa saja ya nih ya, perkasa. Oke. Wasyuhro dan terkenal, memiliki popularitas, banyak followersnya. Padahal wasyarul lahu indallah, itu buruk, yang negatif. Waswa akibatan, dan jauh lebih buruk, jauh lebih destruktif, lebih merusak dampaknya, implikasinya. Saya kira ini tidak ada penjelasan berarti, hanya kita mungkin memberi catatan sedikit. Ini sebenarnya ilmu agama. Ini sebenarnya ilmu agama. Coba kita baca sekali lagi redaksinya. Khafif alamal bala alaika ilmuka bi anna subhanahu al-mubli, subhanahu wa ta'ala al-mubli. Nah, ilmu agama ini apa sih? Sebelum ke sini. Ilmu agama ini segala bentuk istintaj atau istidlal. Segala bentuk penyimpulan, segala bentuk teoritisasi, pembuatan teori ya, konseptualisasi dari teks-teks sakral Quran dan maupun hadis, ini disebut ilmu alam. Saya contohkan begini, disebut ilmu agama. Astronomi itu ilmu apa menurut Anda? Man, cepat man, tidak sekolah ini.
Agama atau umum? Ilmu umum. Bisakah tahu hilal, tahu bulan, masuk Ramadan atau Idul Fitri tanpa punya ilmu astronomi? Berarti ini ilmu agama, karena di Quran jelas itu. Ya kan? Kalau melihat bulan, bagaimana? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Dulu bulan kelihatan karena tidak ada pabrik, tidak ada asap, tidak ada polusi udara, tidak ada rusaknya lapisan ozon. Sekarang banyak pabrik, tidak kelihatan, maka pakai teleskop, ya kan? Jadi ilmu astronomi itu ilmu agama. Sudah. Kapan tahu istrinya datang bulan? Waktu nifasnya kapan? Itu ilmu biologi, kelihatannya, ilmu medis. Supaya anaknya punya gizi baik, ini ilmu agama semua. Karena istintaj, istidlal dari Quran dan maupun hadis. Paham ya? Ilmu agama sesuatu yang istintaj dari Quran dan maupun hadis. Tapi kenapa bergeser? Ilmu agama dianggap syariat tok. Lebih sempit lagi, mengalami peorasi, penyempitan makna. Hukum, fikih, lalu hukum saja. Seolah-olah agama cuma halal haram. Ini pasti ulahnya Wahabi begini nih, yang menyebabkan kemunduran Islam. Kok pasti ya? Ya sudah pasti dan pasti, sudah 2 kali. Loh man, Wahabi sampean sendiri, menertawakan dirinya sendiri ini. Sejenis Maman. Nah, ini pasti ulahnya orang-orang yang tekstualis, skriptualis. Lalu haram filsafat, lalu haram tasawuf, ya kan? Saya contohkan lagi sebelum kesini ya. Jadi tadi ilmu apa? Biologi. Ilmu untuk mengetahui perasaan seseorang. Nah, kalau Ustadz Yani kan puisinya puisi datang bulan, itu puisi pembalut. Itu namanya ilmu rasa atau ilmu jiwa, ilmu psikhe, ilmu psikologi. Ini dianggap sebagai cabang dari anak murtadnya filsafat. Padahal ini ilmu agama juga, karena jelas di Quran hadis banyak sekali itu. Bagaimana? Alimu auladakum. Kuliahkan di fakultas tarbiyah anak-anakmu. Kemarin karena ngisi fakultas tarbiyah. Sekarang yang enggak dibaca itu. Sesat itu arti begitu itu. Alimu, ajarkanlah filsafat kepada anak-anakmu. Nah, itu dia baru keren begitu. Fa inna auladakum makhlukuna, karena anak-anakmu adalah generasi li zamanin, bagi satu masa yang ghairi zamanikum, yang tidak sama dengan zaman kalian. Tapi macam Faiz ini bukan generasi kayaknya. Bukan dari bangsa manusia, betul ya? Man. Berarti ini kan nuansanya pendidikan itu tidak mengabaikan kondisi jiwa, kemudian perasaan, akal, ya, standar pemikiran. Ini sebenarnya ilmu agama. Nah, sekarang kenapa ilmu agama dipersempit? Itu dia. Ini otokritik ya. Lalu ilmu dibeda-bedakan. Makanya kita pernah bikin video pendek, teman ya. Kok ilmu agama begini? Ilmu agama, ilmu umum. Dalam kategorisasi atau pengelompokan ya, tafnin, pembuatan fun, disiplin-disiplin ilmu boleh. Ini ilmu psikologi, tapi semuanya harus Dan memang karena ilmu berkembang, ilmu agama berkembang enggak? Sekarang orang menganggap ilmu agama adalah agama. Ini sesat yang kedua berarti ini. Cara berpikir wahabistik yang kedua. Jadi ilmu agama adalah agama. Oh, ini sudah salah besar ini sudah. Ilmu agama ya ilmu, agama ya agama. Kira-kira agama ini untuk manusia atau untuk kambing menurut Hafiz? Manusia itu orang tua atau segala usia? Segala usia ya, oke. Duh. Santai Bagas. Siapa namanya sampean? Bagas siapa? Arsetia. Arseditya Bagas. Oh, Bagas Arseditya. Iya, jangan Hidayat nama itu. Nur Hidayat, Maulana Hidayat itu. Hafiz Hidayat itu, Maman Hidayat tuh enggak kreatif itu. Sesekali Arseditya lah itu ya. Palah ya. Atau Niko siapa namanya Niko? Niko Valianto Kusuma ya. Oh iya. Niko Valianto Kusuma Hidayat. Faiz Hidayat ya. Aufa juga Hidayat kayaknya itu.
Dekat-dekat Maulana berbentuk hidayat itu. Tapi ya sudah kan, tujuannya baik ya orang tuanya ngasih nama hidayat. Dia kreatif sedikit lah namanya, jangan hidayat tok ini. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sudah ya. Ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Kapan kita tahu bahwa Allah itu mubli? Kira-kira. Ini kan kita tahu ngaji, kita belum ditimpa musibah ya kan? Tapi setelah kita ditimpa musibah berarti ilmu dalam konteks alam al-insana ma alam ya'lam. Mungkin belum ada dalam standar epistemologi, belum ada pada pengalaman-pengalaman orang-orang atau generasi terdahulu, tapi kita mengalaminya. Dan segera kita memperoleh istihdhar, paradigma baru, kesadaran baru. Oh iya, Allah yang ngasih ini. Maka pilihannya hanya satu, baik sangka saja. Dan itu tetap baik seandainya nanti salah ternyata ya. Tapi untuk kepada orang agak sulit Heri ya. Ya agak sulit itu. Sebab itu dulu saya sempat tidak menuduh ya, tapi sempat buruk sangka ke Heri dalam satu hal. Ternyata salah. Seharusnya buruk sangka itu ditimpakan pada yang lain. Bukan dalam kasus tertentu, bukan Bib ya. Tapi dalam skandal atau mega skandal ini. Skandal itu kalau hanya regional ya. Tapi mega skandal ini diturunkan sampai sekian generasi Beb ya. Sampai generasi di zamannya sudah nikah itu. Itu mega skandal namanya. Ternyata buruk sangka saya salah itu kan. Itu sudah buruk sangkanya buruk, salah sasarannya buruk lagi itu. Berarti buruk 2 kali. Oke. Kemudian apa bukti bahwa Allah ngasih pilihan atau alternatif terbaik pada kita? Oh ya, saya teruskan yang Wahabi tadi. Kadang kalau kita mau melakukan pembaharuan dianggap penyimpangan. Misalnya pembaharuan Islam Nusantara itu sudah dianggap sesat. Kenapa? Ya karena cara berpikir Wahabistik itu menganggap ilmu agama cuma halal haram. Ya pokoknya ilmu agama poligami. Kalau mau hitung-hitungan kayak ini, hitung saja. Nabi lebih lama poligami atau monogami, ya kan? Simpel itu. Monogami 28 tahun, poligami hanya 8 tahun sampai 9 tahun. Itu pun sibuk perang. Wah, banyak lagi kalau mau dihitung itu, banyak lagi itu. Tapi juga kita perlu tahu intonasi Nabi itu bagaimana ketika nyuruh poligami itu. Dan itu bukan kata perintah, ya kan? Kalau syariat, kenapa Nabi tidak dari awal, tidak dari umur 15 sudah poligami, ya kan? Ini banyak lagi, tetapi saya kembali kepada prinsip yang pertama dan dari dulu saya tetap tidak menolak poligami. Hanya sementara belum bisa. Hanya sementara belum bisa. Loh, kalau Allah mentakdirkan, ini pasti direkam baik oleh Nafis ini. Loh, kalau nanti suatu ketika dia ditakdirkan, ya kita sudah siap-siap. Nah, ini juga ilmu menerima perubahan yang mau kita sampaikan. Kan perubahan itu 2. Ada perubahan yang kita rencanakan atau perubahan yang di luar kuasa kita. Misalnya force majeure. Force majeure ini kejadian luar biasa. Bencana, musibah, gunung meletus ya. Dayat megang apa tiba-tiba meletus, kan di luar kendalinya kan itu. Musibah atau banjir dan lain-lain. Ini perubahan yang di luar kendali kita. Gempa seperti kemarin kan, ada gempa tektonik, ada gempa organik. Gempa karena organ-organ kecil biasanya. Saya tidak tahu Maulana ada organnya atau enggak itu. Tuh langsung dilirik ya. Maman tahu. Man, ada organnya itu Man. Loh, apa? Enggak ada. Loh, enggak ada. Allah. Iya, memang tahu dan bodoh itu sama-sama mahal ya, sama-sama mahal itu. Berkelas lah bodoh itu. Jadi ada orang masuk surga lewat jalur prestasi, betul ya? Dia syahid, berjuang di jalan Allah macam-macam itu. Ada juga masuk neraka jalur prestasi, apa itu? Bodoh itu. Itu masuk neraka jalur prestasi itu. Biasanya kan masuk kampus kalau apalah seperti atlet Amru ya. Menang lomba catur tingkat kecamatan. Tadi Heri tidak semangat kerja karena kalah sekak pagi-pagi sama muid itu. Pasti kemudian minta traktir ya.
Itu coba kudanya jalan koceng, itu baru nanti bisa menang ya. Keluar dari pakem. Dan lain-lain, sudah itu saja. Nah, pada ujungnya kita akan sampaikan begini. Ini core of the core-nya ya. Kalau mau meringankan bencana, tetap bencana terjadi, musibah ya, musibah ini dari kata asoba, menimpa kebenaran, shawab, menimpa siapapun, suka ndak suka. Hujan bahasa Arabnya soyiban, ya kan, soyib, Allahumma soyiban nafian, semoga hujan ini membawa manfaat. Suka ndak suka, senang atau tidak senang, ditimpa oleh musibah tadi itu. Makanya di Quran jelas konsepnya ya. Jangan putus asa, kaila tak ala ma fatakum, yang gitu-gitu. La tafrahu wa la tafrahu bima atakum. Baik. Nah, core of the core-nya ini dia. Kita hanya fokus kepada bala, alamul bala. Waduh, saya rugi, saya bangkrut, saya jatuh miskin, zihabul mal wal walad ya. Ini keluarga saya ada yang mati, saya bangkrut, saya ditipu dan seterusnya. Ia tidak melihat sesuatu di balik itu. Kemampuan membaca, melihat sesuatu di balik fenomena ini, perspektif ini, itu diperoleh karena kita menganggap dari Tuhanlah segala bencana ini bersumber, berasal. Jadi karena baik sangka terasa ringan. Bahkan musibah ini bahasa atau cara Allah mendewasakan kita. Hadiah itu. Kita dikasih hadiah seharusnya seneng gitu kan. Makanya di Quran itu ada, itu dia. Ma romaita iz romaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasanan. Kalau diuji pasti dengan bala yang baik. Hasan ini luar biasa ya. Nabi kita pun disebut Hasan, itu uswatun hasanah. Luar biasa itu Hasan, ihsan ya, dan banyak lagi. Berikutnya kemudian awal mulil aqdari wallazi awadaka husnal ikhtiyar. Baik. Mana bukti Allah ngasih pilihan-pilihan terbaik pada kita? Nah, ini kita refleksi ke belakang ya. Contoh, tidak ada harapan, tidak ada keinginan. Ini kan Faiz ini sudah ndak mondok. Dulu pernah mondok ya. Kabur dari pondok ya. Seandainya kembali sudah diusir dari pondok itu. Tapi masih Allah kasih kesempatan mondok lagi, itu husnul ikhtiyar. Orang macam Maman yang mukanya saja ndak ilmiah, masih loh ada kesempatan ngaji, mondok, belajar filsafat ya kan. Kemudian Yani mungkin punya bakat dalam banyak hal. Tapi bakatnya itu terasah gara-gara di pondok kita, betul Beb ya? Lalu jadi lurah, lalu kenapa kok senyum-senyum Beb? Santai itu. Menulis puisi, beliau mengajar ya. Heri, enggak ada yang tahu saya kira Heri ini tukang bangunan. Apa di atasnya kuli? Tukang ya. Juz'i, kuli dan tukang gitu ya. Mandor di atas itu. Dan banyak lagi. Kemudian atau dari realitas fisik saja sudah lihat itu. Maka orang kalau enggak bersyukur ini sudah salah besar itu ya. Realitas fisik, kemudian bayangkan misalnya Ipan ini mikroba misalnya. Jasad renik, itu jasad bersel satu misalnya ya. Renik itu kecil gitu. Kemudian atau Divan adalah lalat misalnya. Betapa tersiksanya. Allah sudah ngasih pilihan-pilihan terbaik itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau bermaksud menghitung nikmat Allah, ya tidak akan bisa. Lalu kita dianugerahi kemampuan membaca. Agak aneh, teman kita Amru nanya, Pak, ini kan tulisan Arab nih, gimana bacanya Pak? Ya dibaca dari kanan, jangan dari kiri. Oh, dari kiri kan kacau nanti. Kemudian, dan banyak lagi, banyak sekali. Juga salah satu Allah pilihkan yang sangat, dan ini core of the core-nya adalah Allah mengangkat, memuliakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu jangankan umat terdahulu, para nabi saja alaihimussalam ingin jadi umatnya Kanjeng Nabi. Kok kita tidak bersyukur dengan itu kan? Kita kelewatan banget itu. Baru dikasih kesempatan belajar, kemudian Ipan ya tiba-tiba belajar. Lihat mukanya Ipan, itu sudah seperti huruf hijaiyah sekarang. Mukanya. Man, kenapa, Man?
Apa Heri? Itu Samari ya. Kan muka-mukanya kemudian kalau Divan kan sudah mirip Pak Sul kan itu kan. Dayat mukanya sudah lebih ilmiah itu. Nah, itu saya maunya mengapresiasi baik ya Nur, tapi karena keadaan begitu ya tetap pada prinsipnya saya orang baik. Nah itu dia, shawab ya, shawab. Allah alam bisawab ya. Dan silakan saja Anda telusuri ya. Dulu saya pernah sedikit lagi, saya pernah membenci orang tua saya. Nah, saya pernah mau punya kesempatan belajar di Belanda. Karena beasiswanya bukan Fulbright, bukan beasiswa penuh, maka awal-awal di sana adaptasi itu ekstensi lah, kalau di sini tidak langsung belajar, masih adaptasi dulu, itu bayar sendiri sekian ribu dolar itu. Saya dalam hemat saya, ini orang tua punya beberapa petak sawah, kenapa tidak dijual saja? Sampai saya tawarkan opsi terakhir, itu yang warisan saya nanti, tetap tidak dikasih itu. Lalu dengan sedikit mengancam, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik itu suruh jual. Laut itu suruh jual itu, Pak, untuk biaya itu. Nah, tahu ya Samudra Hindia, lautan teduh tahu ya. Ini loh kalau ndak sekolah. Ya. Ini bersyukur mondok di sini ndak. Pak, ilmu lo asing kepadanya itu. Alien, benda asing memang itu. Bayangkan, waduh. Tapi ya sudah, alhamdulillah ya, ini sudah mau belajar ya. Sudah begitu, Maman masih sombong ya nih di sini. Sombongnya setengah mati masih dia. Baru ketua panitia. Acara apa? Acara receh banget itu kan. Ospek itu kan acara receh banget itu. Nah, tapi Bahri sudah tidak sombong, saya lihat itu ya. Atau masih sombong? Masih sombong sebelum selamatan motornya ya kan? Nah itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan.